Nah, kami para muhibin siap tolak iman di Kerawang. Yang lain jawab. Jawabnya takbir. Menurut berita yang beredar, para pelaku perusakan dan penganiayaan yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Karawang yang menimpa beberapa Kiai Nahdlatul Ulama, juga menimpa anggota Banser yang terluka karena berusaha untuk melerai kejadian tersebut. Mereka para pelaku sudah ditangkap dan diamankan polisi. Dan sekarang sedang diadakan rekonstruksi ulang. Namun di rekonstruksi ulang tersebut ada beberapa hal yang sangat janggal dan aneh. Kita simak video tentang rekonstruksi ulang tersebut. Oleh saudara Rufiris Masal yang isinya kami para muhibin siap tolak iman di Kerawang. Siapa yang memimpin itu? Oke, dan bisa. Kami para muhibin siap Para tolak muhibin iman ya. di Kerawang. Nah, kami para muhibin siap tolak iman di Kerawang. Yang lain jawab. Jawabnya takbir. Jadi sudah jelas ya, mereka ini pelakunya adalah para muhibin atau para pecinta. Di sini diartikan bahwa muhibin adalah muhibin Habib. Karena di situ dia tadi bilang bahwa mereka ini adalah muhibin siap tolak imat di Karawang. Artinya yang menjadi target adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tentu saja hal itu terkait tentang adanya tesis ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi atau nasab Habaib tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Sehingga hal itu tentu saja membuat muhibin Habib menjadi geram. Akhirnya mereka melakukan berbagai cara, salah satunya adalah menolak Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Namun sayang seribu sayang, ketika kejadian itu mereka salah sasaran karena mobil yang dianggap terdapat Kiai Imad ternyata di situ tidak ada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yang ada adalah beberapa Kiai Nahdlatul Ulama. Bahkan ada Banser yang berusaha melerai kejadian itu malah menjadi sasaran kemarahan mereka. Dan mobil yang dikendarai para kiai tersebut rusak parah. Dan kini mereka sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Namun dari video tadi yang janggal adalah di bagian belakang. Ketika harusnya mereka ini merasa bersedih atau menyesal atau merasa berdosa, tapi di video tadi mereka malah tertawa ria, malah gembira ketika diadakan rekonstruksi ulang tadi. Ini adalah suatu kejadian yang memang janggal ya. Harusnya itu, ini kan kejadian yang sangat serius ya, bukan kejadian main-main. Sebab hal ini menyangkut Banser, menyangkut Nahdlatul Ulama. Ini adalah sebuah perkara yang tidak sembarangan, tapi bisa-bisanya mereka masih tertawa. Jadi di sini yang kita lihat itu rekonstruksi ulang tersebut kok seperti cuma main-main. Jadi sangat disayangkan apa yang terjadi pada rekonstruksi ulang tersebut. Harusnya pihak kepolisian itu bersikap lebih tegas lagi sehingga yang namanya rekonstruksi ulang tidak dilakukan dengan cara main-main seperti itu. Mereka ini para pelaku harusnya itu merasa bersalah, merasa bersedih dan menyesal. Lah kok di situ masih bisa tertawa, terbahak-bahak. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua rakyat Indonesia, rakyat Nusantara, agar Anda semua itu kalau menjadi muhibinnya Habib, bisa dikatakan nalar kritisnya atau daya berpikirnya itu menjadi berkurang. Karena Anda sudah terdoktrin kecintaan terhadap Habib itu. Sehingga ketika akan memilih mana yang benar, mana yang salah, itu bisa dikatakan agak kesulitan. Makanya di sini adanya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu adalah sesuatu anugerah yang sangat menggembirakan, yang membuka wawasan masyarakat di Indonesia, masyarakat di Nusantara, terutama umat muslim. Sehingga orang di Indonesia, orang di Nusantara menjadi paham dan menjadi sadar bahwa ternyata para Ba'alawi bukanlah dzurriyyah Nabi. Dengan begitu, dalam hal mencintai atau menjadi muhibin, tidak perlu sampai setengah mati seperti yang dilakukan oleh para muhibin Ba'alawi ini. Apa jadinya jika mereka para muhibin sudah rela mati, mengeluarkan harta benda untuk kecintaannya kepada Habib,
Tapi ternyata belakangan diketahui Habib ini bukan dzurriyyah Nabi. Ini kan sangat menyedihkan dan sangat disayangkan. Dan mudah-mudahan aparat kepolisian nanti menindak kasus-kasus seperti ini bisa secepat mungkin dan semaksimal mungkin, agar negara kita tidak menjadi negara yang mengesampingkan yang namanya hukum atau tata krama atau aturan negara. Kalau hal ini dibiarkan, nanti bisa jadi persoalan ini akan menjadi makin melebar. Karena sekali lagi, apa yang mereka lakukan tidak hanya menyangkut persoalan atau person, tapi ini menyangkut Banser, menyangkut Nahdlatul Ulama, dan menyangkut umat Islam yang ada di Indonesia ini.